Oke, langsung kita coba ya. Ini kendala kerusakannya, kita coba tancapkan jack AC, saklar kita hidupkan ya, mati total. Kita buka untuk channelnya atau master output, kemudian USB. Ini untuk jalur Bluetooth. Ya, oke, kembali lagi bersama saya di Dinamika Elektronika channel gitu lur. Channel tentang seputaran perbaikan elektronika dan sound system ya, persewaan juga. Oke, kali ini kita mendapat pekerjaan ini ya, mixer Wisdom tipenya M-Live 6 channel ya. Mixer ini fiturnya komplit, termasuk komplit ya. Sudah ada efek 99 display, Bluetooth juga sudah ada. Jadi cukup simpel ya untuk apa ya, kalau di Jawa itu job celimenan. 6 channel, simple, mini. Oke, langsung kita coba ya. Ini kendala kerusakannya, kita coba tancapkan jack AC, saklar kita hidupkan ya, mati total ya. Kita matikan dahulu. Oke, langsung kita kerjakan. Kita buka dahulu untuk tutup belakangnya, nanti kita lanjut. Oke, kita cabut jack AC nya terlebih dahulu. Ini baut kita buka semuanya pada bagian bawah juga. Oke, lanjut setelah saya melepas untuk baut-bautnya ya. Oke, ini untuk baut-bautnya sudah kita lepas, tinggal kita angkat begini saja ya. Nah, ini untuk bagian dalam power supply, maksudnya mixer Wisdom M-Live ya. Untuk power supply-nya, maksud saya ini mau power supply-nya dia menggunakan regulator ya, tidak menggunakan trafo. Untuk kerusakan mati total kita perlu mengecek untuk nah, kita mengecek dahulu untuk kabel AC nya terlebih dahulu apakah masih bagus. Ini kita perlu cek. Siapkan alat ukur dahulu. Kita cek kabelnya, pastikan kabelnya masih bagus. Nah, itu bergerak, kita pindah jalur satunya. Nah, itu juga masih bagus, bergerak ya, berarti kabel ini masih bagus. Kemudian kita perlu mengecek hubungan atau saklar ini terlebih dahulu ya. Ini ada saklarnya, ini kita pastikan hidup dahulu. Nah, setelah hidup kita bisa mengecek langsung ke sini ya, jalur ke input ini ya, regulator. Nah, itu jarumnya bergerak, berarti ini bagus. Kita pindah ke sebelahnya. Nah, ini juga bagus, berarti untuk ini tidak bermasalah untuk saklarnya ya. Kita lepas saja power supply nya, langsung kita lepas dahulu untuk pengecekan di luar. Kita cek apakah power supply nya dia masih bagus atau sudah mati ya, atau tidak keluar tegangan.
Ini kita lepas bautnya, 2 baut ini. Ya, ini kita lepas, lalu kita singkirkan dahulu untuk ini belum kita ambil ya untuk power supply nya. Kita singkirkan dahulu untuk mixernya dan tutupnya ini. Lanjut kita lakukan pengecekan untuk power supply nya. Saya akan mencari kabel untuk inputan terlebih dahulu, input AC nya maksud saya. Oke, sebelum kita mengecek dengan menggunakan kabel, ini perlu kita cek dahulu untuk fuse ya. Fuse kaca ini kita cek, pastikan dia nyambung terlebih dahulu di sini ya. Berarti jalurnya ini dari input. Kita cek, pastikan dia menyambung. Kalau masih bagus. Nah, untuk fuse kaca dia masih menyambung. Lalu kita lakukan pengecekan tegangan terlebih dahulu ya. Untuk input power supply nya kita cari kabel terlebih dahulu. Ini kabel dari bekas DVD. Kita lakukan pengujian power supply. Siapkan alat ukur. Kita cek dahulu untuk tegangan menuju bagian primer ini. elko ini pastikan ada tegangan terlebih dahulu. Lalu kita cek untuk outputannya ya. Di sini tertera untuk jalur outputan. Nah, plus 48 itu untuk pantem. Ini untuk tegangan simetris, plus 15 ground dan min 15. Kita cek dahulu untuk bagian primer. Bentar. Yuk kita coba tancapkan cek AC. Sudah, kita cek untuk tegangan pada elko nya. Pastikan muncul dahulu. Agak susah ya mengerjakan tangan satu. Nah, itu untuk arus pada bagian primer elko muncul 307 volt. Kemudian kita cek untuk outputannya ya. Tadi di sini tertera pertama 48 plus. Nah, ini kita cek apa keluar. Nah, itu terukur 0 volt. Berarti tidak muncul ya. Ini plus 15. Nah, di situ 0 volt juga. Dan ini min 15. Nah, di sini 0 volt. Berarti dapat kita simpulkan untuk power supply ini dia rusak ya, atau terjadi kerusakan. Ya, pastikan dahulu tegangannya dia hilang ya untuk elko bagian primer ini. Baru kita memulai untuk pengerjaannya. Nah, itu sudah turun sekitar 130. Ini kita biarkan sampai hilang dahulu. Oke, kita lanjut. Pastikan tegangannya sudah hilang dahulu. Nah, ini sudah terukur 1,3. Baru bisa kita melakukan pengecekan. Kita siapkan alat ukur manual saja. Kita cek dahulu untuk dioda penyarah bagian sekunder. Pastikan tidak ada yang konslet ya. 3 buah dioda ini. Dioda besar dan kecil-kecil ini. Pastikan tidak konslet ya. Lalu kita balik.
untuk pengujiannya. Nah, dia tidak bergerak berarti bagus. Kemudian dioda ini untuk tegangan min. Kemudian kita balik. Nah, tidak bergerak berarti bagus. Kemudian yang jalur ini tidak bergerak, kemudian kita balik, seharusnya bergerak. Nah, ini masih bagus juga, berarti untuk area sekunder atau output ini tidak terjadi permasalahan ya. Nah, ini kita perlu mengecek untuk R ini, pastikan R ini menyambung. Kalau R ini menyambung, kita baru bisa ngecek untuk selanjutnya. Ini R ini nilainya biru, merah, silver atau emas ya, emas ini. Toleransi 5%. Berarti biru merah 0,52 ohm. Kita cek untuk R nya, pastikan dia menyambung. Nah, itu ya, untuk resistor dia menyambung, berarti masih bagus untuk resistornya. Nah, untuk kerusakan seperti ini, kalau R-nya dia menyambung, kita dapat menyimpulkan kalau kerusakannya terjadi pada IC ini ya. Langsung saja kita tuju pada IC ini, kita cek untuk nilainya. FD berapa ini tidak terlihat, FD 9020D. Ini kita langsung lakukan penggantian ya. Ini saya masih mempunyai stok untuk IC ini. Nah, ini ya, FD 9020D. Saya akan melepasnya dahulu dan lakukan penggantian ya. Oke, lanjut. Karena saya mengerjakan sendiri, akan saya lepas dahulu untuk IC nya, dan kita cek nanti setelah dilakukan penggantian. Ini kita lepas dahulu, lanjut nanti ya. Nah, ini sudah kita sedot untuk timahnya, tinggal diambil lalu diganti ya. Nah, itu jatuh. Ini untuk yang rusaknya kita ganti dengan yang baru, pastikan arahnya pas. Oke, ini sudah terpasang, tinggal dipatri. Ini kita solder dahulu ya. Ya oke, ini kita lanjut proses penyolderan. Penyolderan untuk penggantian IC baru ya. Kita cek setelah dilakukan penyolderan, apakah setelah diganti IC power supply ini dapat hidup kembali. Oke, sudah. Kita lanjut pengujian. Kita pasang dahulu untuk cek AC nya. Oke, kita lanjut pasang untuk cek AC nya. Ya, kita tancapkan. Oke, kita lanjut tancapkan dahulu untuk cek AC nya. Kameranya kurang bagus ya. Oke, tancapkan. Oke, sudah. Kita cek untuk tegangannya apakah sudah keluar. Nah, itu tanda 48 volt terukur, tidak keluar ya. Kemudian ini 15, sebentar ya, tidak pas. Oh, langsung sini saja. Nah, 15 volt sudah terukur ya.
bentar mau jatuh. Nah itu 15 volt sudah terukur, dan pasti min 15 ini juga keluar. Tuh min 15, berarti regulator ini sudah selesai kita kerjakan ya. Ini akan saya pasang pada body mixer dan kita rapikan. Setelah kita rapikan baru kita cek ya, apakah sudah bisa hidup untuk mixernya. Oke, kita lanjut. Kita pasang konektornya. Bagian AC juga kita pasang. Ini kita baut kembali. Oke, ini sudah kita baut ya. Selanjutnya kita coba. Saya akan mencari jack AC nya tadi ditaruh di mana ya. Oke, kita lanjut. Kita tancapkan jack AC nya terlebih dahulu. Kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mixer sudah hidup. Ini kita rapikan dahulu ya, kemudian kita lakukan cek untuk suaranya. Kan saya tutup dahulu, pasang bodinya, lalu dibaut untuk bodi samping kanan kiri dan bagian bawah. Selanjutnya tinggal kita coba dengan diberi inputan suara. Nah ini setelah semua baut kita pasang, ke bagian bawah juga kita pasang 1 2 3 4 5 6 dan samping sini juga kita pasang. Udah ya. Selanjutnya kita coba ya. Saya akan mencari spek reaktif terlebih dahulu dan kemudian kita coba. Oke, kita lanjut ya. Kita play dahulu untuk musiknya. Kita buka untuk channelnya atau master output, kemudian USB. Ini untuk jalur Bluetooth. Mantap ya, sudah bunyi, mixernya sudah bunyi normal dan hidup. Ini setelah dilakukan penggantian IC pada PSU nya atau regulatornya yang rusak. Oke, sekian dahulu untuk tutorial perbaikan mixer Wisdom M-Live kali ini. Apabila bermanfaat, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe-nya dulur-dulurku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.